Insight 20. Menghasilkan tindakan, komunikasi, dan hasil. Efektivitas segala sesuatu selalu diukur dari hasil dan dampak yang diakibatkannya. Pada akhirnya, komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang menghasilkan tindakan. Seberapapun hebat komunikasi yang kita lakukan dan apapun teknik komunikasi yang kita gunakan, jika tidak menghasilkan tindakan dari orang-orang yang telah mendengarkan kita, berarti tidak mencapai tujuan. Bagaimanapun, efektivitas segala sesuatu selalu diukur dari hasil dan dampak yang diakibatkannya. Tujuan akhir komunikasi yang efektif adalah menghasilkan tindakan. Hal yang mengagumkan dari seorang komunikator ulung adalah kemampuannya menggerakkan orang-orang untuk bertindak. Bayangkan jika seseorang berbicara beberapa kalimat dan jutaan orang pendengarnya setuju, sepakat, mendukung, dan bertindak. Esensi tujuan komunikasi adalah mencapai kesepakatan, persetujuan, dukungan, komitmen, dan tindakan. Komunikasi efektif yang dilakukan dengan cara tertentu bisa mengandung kekuatan yang sangat besar untuk menghasilkan tindakan. Bukan hanya anggukan kepala, bukan hanya persetujuan, bukan hanya kata sepakat, melainkan tindakan. Para tokoh berpengaruh besar yang berhasil mendorong banyak orang melakukan tindakan memiliki kesamaan. Mereka semua melakukan perpaduan dari 5 faktor komunikasi yang menghasilkan tindakan berikut ini. 1. Inspirasi cemerlang. Dalam hal ini, komunikasi menghasilkan tindakan, memberikan inspirasi yang luar biasa, menggugah kesadaran, dan membangkitkan emosi, motivasi, serta semangat untuk bertindak. Hal yang semula tak terfikirkan menjadi terfikirkan. Sepatu Nike yang slogannya Just Do It merupakan salah satu contoh komunikasi efektif di dunia periklanan yang sanggup mendongkrak pertumbuhan bisnisnya dari 8% menjadi 43%. Dampak Just Do It telah menggerakkan banyak orang untuk bertindak, tidak hanya di antara olahragawan, tapi juga menyebar ke semua kalangan. Banyak orang yang ragu bertindak dan takut mencoba akhirnya mulai melakukan sesuatu karena terpengaruh slogan Just Do It. Cawapres Yusuf Kala saat berkampanye lebih cepat, lebih baik pada 2014 memakai sepatu merek Nike untuk digunakan saat berolahraga. Beliau memberikan alasan Nike mempunyai slogan Just Do It yang memiliki makna sama dengan lebih cepat, lebih baik. Slogan merek sepatu olahraga tersebut merupakan salah satu contoh kalimat inspiratif yang sederhana, tetapi terbukti menggerakkan banyak orang di seluruh dunia untuk bertindak. 2. Tujuan besar. Orang enggan bergerak untuk sesuatu yang biasa. Ajakan untuk melakukan rutinitas tidak cukup kuat untuk menggerakkan orang supaya bertindak. Komunikasi yang efektif menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu dan selalu mengarah pada tujuan-tujuan besar. Para pemimpin yang visioner menggerakkan pengikutnya untuk berpikir besar dan bermimpi besar. Jika Anda bisa memimpikannya, Anda bisa mencapainya. Ungkap tokoh pengusaha hiburan legendaris Walt Disney yang menggerakkan banyak orang untuk berani bermimpi besar. Ungkapan Think Big yang menggerakkan banyak orang untuk berpikir besar pertama kali dicetuskan oleh Perdana Menteri New Zealand Robert Muldoon saat menghadapi krisis ekonomi pada 1980-an. Banyak pemimpin bisnis menggunakan ungkapan ini untuk menggerakkan timnya. Pada tahun 2000-an, Steve Jobs juga mengungkapkan hal yang senada. Think big, start small. Konsultan dan pembicara Financial Freedom Robert T. Kiyosaki juga menyatakan, think big, think differently. Ungkapan think big, dream big terbukti menggerakkan banyak orang untuk berperilaku seperti itu. Fakta ini menunjukkan bahwa komunikasi yang menggerakkan orang untuk bertindak perlu diarahkan pada tujuan-tujuan besar. Kepemimpinan yang efektif memberi pengaruh untuk melakukan tindakan besar. 3. Desakan. Hal ketiga yang juga sangat efektif dalam komunikasi yang menghasilkan tindakan adalah upaya
menciptakan keterdesakan atau urgensi. Cara komunikasi ini memaksa dalam tanda kutip dan mendesak dalam tanda kutip orang untuk segera bertindak melakukan sesuatu, menjanjikan hasil yang cepat menghasilkan respons yang cepat, baik situasi yang positif maupun negatif. Contoh yang negatif, besok jika kita belum menemukan solusinya, produksi harus dihentikan karena kerusakan salah satu mesin produksi mengakibatkan proses produksi tidak bisa dilanjutkan. Perkataan tersebut menggerakkan karyawan produksi untuk siap kerja lembur menemukan solusinya. Contoh yang positif, jika sore nanti angka penjualan mencapai 100%, komisi penjualan langsung ditransfer besok dalam waktu 1 kali 24 jam. Komunikasi ini menggerakkan tim penjualan untuk makin efektif menggunakan waktu untuk berjualan. Jika tidak melakukan registrasi sekarang, tidak ada lagi kesempatan, karena hari ini adalah hari terakhir untuk menggunakan sistem manual. Besok semua proses sudah dilakukan melalui sistem piranti lunak. Situasi keterdesakan bisa diciptakan melalui keterbatasan waktu, ancaman pesaing, perubahan sistem, atau hal-hal yang terkait situasi eksternal, seperti krisis ekonomi, kenaikan harga, dan berbagai faktor lain yang membatasi. Kejelian menggunakan faktor-faktor keterdesakan bisa mendukung strategi komunikasi efektif yang menghasilkan tindakan. 4. Perubahan signifikan. Banyak orang tidak menyukai situasi status quo yang mempertahankan kondisi yang ada dan berjalan apa adanya. Pada umumnya, orang juga tidak suka situasi stagnan atau jalan di tempat. Kebanyakan orang menyukai perubahan yang lebih baik, karena hampir tiap orang umumnya juga menyukai hal-hal baru. Komunikasi yang efektif menggerakkan respons tindakan menggunakan isu perubahan signifikan, perbaikan, inovasi, dan pembaruan. Komunikasi reformasi menggerakkan ribuan mahasiswa di Indonesia memimpin perubahan pemerintahan pada 1998. Isu-isu seperti transformasi birokrasi, restrukturisasi aset, privatisasi BUMN, rekayasa ulang, akuisisi, dan merger digunakan oleh para tokoh perubahan untuk menggerakkan perubahan, pembaruan, dan perbaikan yang diinginkan. Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, adalah salah satu contoh pemimpin yang berhasil melakukan komunikasi yang menghasilkan tindakan melalui berbagai program perubahan, transformasi, dan reformasi, termasuk menciptakan model komunikasi modern dengan para pejabat eselon 1 di lingkungannya. Salah satu contohnya, Dahlan mengajak Wakil Menteri BUMN saat itu, Mahmudin Yassin, mengendarai mobil bersama dari kantor Presiden ke Kementerian BUMN. Ini ia lakukan sebagai resep agar bisa menjalin hubungan yang harmonis. 5. Kesempatan langka. Hal kelima yang bisa digunakan dalam komunikasi efektif yang menghasilkan tindakan adalah digunakannya isu kelangkaan. Asian Games 2018 merupakan kesempatan yang langka bagi pemerintah Indonesia. Dalam perhelatan besar ini, panitia penyelenggaraan Asian Games atau INASGOG berhasil menggerakkan ribuan partisipan dari berbagai unsur untuk menyukseskan pesta olahraga Asia tersebut. Para atlet Indonesia bisa meraih posisi keempat perolehan medali dengan total 31 emas, 24 perak, dan 43 perunggu. Panggung megah yang digunakan dalam upacara pembukaan Asian Games di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan ukuran panjang 135 meter, lebar 30 meter, dan tinggi 26 meter merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Asian Games. Berbagai isu kelangkaan terkait fenomena alam, peristiwa bersejarah, dan atau special event bisa digunakan untuk tema komunikasi yang menggerakkan tindakan. Robert Cialdini melalui The Psychology of Persuasion menyebutkan bahwa isu kelangkaan merupakan salah satu faktor yang bisa memengaruhi orang untuk bertindak sesuai yang kita maksudkan. Kasus nyata komunikasi kepemimpinan di tempat kerja. Gerakan tanpa sedotan. Komunikasi keterdesakan yang digunakan para pejuang lingkungan terbukti berhasil menggerakkan masyarakat untuk menyadari kerusakan lingkungan akibat sampah plastik. Plastik yang menurut mereka bisa dihilangkan, dihentikan penggunaannya, dan tidak perlu diproduksi lagi adalah plastik sedotan minuman. Mereka mengomunikasikan keterdesakan dengan mengungkapkan data dan hasil penelitian yang menyebutkan
sampah sedotan plastik mencapai 4% dari total keseluruhan sampah plastik di laut. Dari 9 juta ton sampah plastik, 2.000 ton diantaranya merupakan sampah sedotan plastik. Melalui YouTube, mereka menunjukkan banyaknya biota laut yang tercemar plastik sedotan minuman. Mereka menayangkan seekor penyu yang menelan sedotan dan hidungnya tersangkut sedotan plastik. Melalui komunikasi keterdesakan tersebut, para aktivis lingkungan mendapat dukungan dari banyak pihak hingga akhirnya menggerakkan perusahaan retail minuman kopi terbesar dunia, Starbucks, dan perusahaan resto cepat saji McDonald's menghentikan penggunaan sedotan untuk produk minumannya. Bahkan advokasi pengurangan sampah plastik ini menjadi gerakan masif menyetop sampah plastik di berbagai negara. Sejak pertengahan November 2018, Starbucks secara bertahap telah menghentikan penggunaan sedotan plastik di 28.000 gerainya yang tersebar di seluruh dunia. Dikutip dari Time.com, Starbucks menjadi perusahaan makanan dan minuman pertama di dunia yang melakukan kebijakan yang mendukung kelestarian laut tersebut. Hal serupa juga dilakukan oleh McDonald's yang tidak lagi menggunakan sedotan di seluruh gerainya, termasuk di 189 gerai McDonald's di seluruh Indonesia. Mereka berencana beralih ke sedotan berbahan kertas pada tahun depan. Saat ini, McDonald's bahkan tengah melakukan pengujian bahan alternatif pengganti sedotan plastik untuk beberapa lokasi di Amerika Serikat. Komunikasi keterdesakan oleh para aktivis lingkungan ini terbukti efektif membuat para pengusaha tidak lagi menggunakan sedotan plastik untuk penyajian produk minuman mereka.